sejahtera, perkenalkan nama saya Siti Ajijah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi pedagogi guru dan realitas di lapangan. Simak videonya ya. Oke, judul yang akan kita bahas adalah tentang kompetensi pedagogi guru, yaitu teori dan realita di lapangan. Sebelum saya melanjutkan video saya ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Seperti yang tertera di samping saya, perkenalkan nama saya Siti Ajijah dengan nomor induk mahasiswa 231203004. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dosen pengampu saya ialah Ibu Dr. Merisa Nur Asima Sidaputar SPD MPD. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian kompetensi pedagodik. Definisinya, di mana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Aspek utamanya adalah mengenai karakteristik peserta didik. Kemudian, merancang pembelajaran, selanjutnya melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran. Selanjutnya, seperti gambar yang di samping adalah kompetensi pedagodik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Ini mencangkup mengenal karakteristik siswa, merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran dengan baik. Selanjutnya adalah standar kompetensi pedagodik, di mana menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi pedagodik meliputi 6 aspek utama, termasuk mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, hingga memanfaatkan teknologi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi pedagodik guru dan realitas di lapangan. Bagaimana ya? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini. Nah, hari ini kita akan memahami apa itu kompetensi-kompetensi pedagodik, menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan, dan mencari solusi atas tantangan-tantangan apa yang dihadapi guru. Nah, yang pertama adalah pengertian kompetensi pedagodik. Kompetensi pedagodik adalah kemampuan guru untuk memahami peserta didik, mengembangkan pembelajaran yang efektif, dan mengasoliasi hasil belajar untuk pengembangan siswa secara optimal. Nah, yang kedua, aspek kompetensi pedagodik, di mana kompetensi ini mencangkup 4 aspek utama: memahami karakter peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi, serta membina potensi peserta didik. Selanjutnya adalah teori kompetensi pedagodik. Nah, penguasaan teori belajar sangat penting agar guru bisa memilih pendekatan yang tepat, serta memahami prinsip-prinsip pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas mengajar. Nah, yang selanjutnya ialah kompetensi dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, guru menjadi fasilitator. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, realitas dan tantangan di lapangan. Namun, dalam kenyataan guru menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan fasilitas, gagal teknologi, bahkan administrasi yang berat, hingga kurangnya pelatihan berkala. Nah, dari data fakta lapangan, data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan 70% sekolah di daerah 37 dan 3T masih kekurangan akses terhadap teknologi pembelajaran. Nah, studi kasus dan adaptasi guru harus berinovasi, seperti memanfaatkan media sementara dan dari alam sekitar, atau menggunakan pembelajaran di luar ruangan untuk beradaptasi dengan keterbatasan ini. Nah, strateginya antara lain memanfaatkan sumber daya lokal, membuat alat peraga kreatif, mengikuti pelatihan daring, dan membangun komunitas belajar antar guru. Nah, banyak guru inspiratif menggunakan media belajar dari barang bekas seperti plastik-plastik atau kayu untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dengan menarik. Kompetensi guru di era digital. Era digital ini, guru juga menguasai teknologi, misalnya menggunakan platform dinding, membuat video pembelajaran, dan menerapkan model pembelajaran masing-masing. Nah, di video ini kita bisa lihat
ini adalah salah satu contoh guru memanfaatkan bahan buatan atau bahan bekas untuk dijadikan sebuah media pembelajaran untuk mempermudah murid-murid memahami pembelajaran yang diajarkannya. Dalam pengembangannya, banyak tokoh berpengaruh seperti Ki Hajar Dewantara di Indonesia serta tokoh dunia seperti Lev Vygotsky, Jean Piaget belajar dari Baumgart Gundert dan Jenderal Brunet. Teori kompetensi pedagodik ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualitas seorang guru. Selanjutnya yaitu realitas di lapangan. Namun, dalam praktiknya, kita menghadapi banyak tantangan, mulai dari jumlah siswa yang banyak, latar belakang yang beragam, keterbatasan sarana, hingga tekanan administrasi. Misalnya, guru sering kesulitan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, di samping adalah foto guru menggunakan media pembelajaran sederhana sebagai contoh inovasi dalam mengajar. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang sebelah kanan saya ya. Nah, selanjutnya, ini adalah gambar pembelajaran di luar ruangan untuk menunjukkan adaptasi guru terhadap kondisi lingkungan. Nah, di atas kertas, kita dituntut memahami semua siswa. Tapi di lapangan, keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi tantangan besar. Karena itu, adaptasi dan kreativitas sangat penting. Nah, standar pedagodik yang pertama adalah strategi mengatasi tantangan. Standar yang bisa kita lakukan adalah strategi adaptasi, kolaborasi, dan lain-lain. Kemudian, sebagai contoh, guru di daerah 37 mampu membuat pembelajaran aktif masih hanya mempermudah media sosial. Ini membutuhkan kreativitas guru tidak di atas oleh fasilitas. Kemudian, lingkungan belajarnya, kompetensi pedagodik adalah fondasi keberhasilan guru. Tuntutan nyata di lapangan harus disikapi dengan semangat belajar dan berwarna. Nah, teman-teman bisa lihat contoh gambar yang ada di samping kiri saya ya. Nah, guru mengajar di daerah terpencil. Gambar yang menunjukkan guru mengajar di ruangan kelas sederhana dengan dinding bambu dan fasilitas yang terbatas. Contohnya, guru di SD Negeri Gerbang 2 Sidoarjo yang harus menempuh perjalanan sulit untuk mengajar. Teman-teman, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya faktanya guru adalah pahlawan tanpa jasa. Di sini saya akan menunjukkan salah satu video yang saya ambil dari beberapa narasumber. Di sini saya akan menunjukkan salah satu guru di pedalaman Purwokerto yang berjuang melewati jalanan yang sulit ditempuh untuk mengajar. Di sini kita tahu bahwasannya benar, guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Kesimpulannya, kompetensi pedagodik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang mencakup pembelajaran karakter siswa, pemerancangan pembelajaran, pelaksanaan hingga evaluasi proses pembelajaran. Nah, intinya kompetensi pedagodik guru bukan hanya soal mengajar teori, tetapi lebih penting lagi bagaimana guru mengaplikasikan kreativitas, ketangguhan, dan empati dalam menghadapi realita lapangan demi keberhasilan pembelajaran. Terima kasih. Nah, untuk di akhir video ini saya akan membahas sedikit lagi tentang kompetensi pedagodik, di mana kompetensi pedagodik ini adalah kemampuan guru untuk memahami peserta didik, mengembangkan pembelajaran yang efektif, dan mengevaluasi hasil belajar untuk pengembangan siswa secara optimal.
Nah, aspek-aspek kompetensi pedagodik ini menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, aspek kompetensi pedagogiknya mencakup yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Yang kedua, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang mendidik lagi. Kemudian yang keempat, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Nah, teori-teori pendukung kompetensi pedagogik ini beberapa tokoh besar yang berkontribusi pada pemikiran pedagodik. Yang pertama, Lev Vygotsky. Yang kedua itu teori zone of proximal development, di mana pembelajaran harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangannya peserta didik. Terus selanjutnya ialah James Piaget, di mana tahapan perkembangan kognitif anak belajar sesuai tahap usia kognitifnya. Yang selanjutnya adalah Benjamin Bloom, di mana taksonomia Bloom ini tujuannya pembelajaran harus mencakup ranah kognitif atau afektif dan psikomotorik. Yang kemudian Howard Gardner, di mana teori multiple intelligences ini setiap anak memiliki kecerdasan berbeda-beda. Yang kemudian Jeremy Brunner, di mana teori discovery learning ini siswa belajar lebih baik melalui penemuannya sendiri. Nah, kompetensi pedagodik ini dalam kurikulum Merdeka, guru itu diharapkan memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakter peserta didik, menjadi fasilitator dan bukan sekedar pemberi materi. Kemudian mengembangkan proyek berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan berkelanjutan berbasis komunitas guru. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembelajaran intelektual. Selanjutnya, belajar mandiri melalui platform online seperti guru belajar dari berbagi. Kemudian, kolaborasi antar guru untuk berbagi ide dan praktik baik. Nah, kesimpulannya ialah kompetensi pedagodik bukan hanya soal memahami teori belajar, tetapi bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara kreatif dalam berbagai situasi nyata. Guru di era sekarang dituntut lebih adiktif, inovatif, dan reflektif agar dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dalam berbagai kondisinya. Nah, penutup dari saya ialah guru yang hebat adalah guru yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan menginspirasi murid-muridnya, meski dalam keterbatasan apapun. Dan yang terakhir adalah guru itu layak dihormati, dan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kemudian ini adalah daftar pusaka dari materi yang saya ambil. Yang pertama saya ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar klarifikasi akademik dan kompetensi guru. Kemudian dari Jakarta, Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara 1935 Pendidikan Nasional. Kemudian Yogyakarta Majelis Luhur
Taman Siswa, kemudian Wixol LS 1978, dan selanjutnya ada Come Bring Me atau MA Harvard University Press. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.